Halo teman-teman, jumpa lagi dengan The Board Math, channel yang akan selalu nemenin kamu dalam menyelesaikan soal-soal matematika, terutama soal-soal yang sering muncul dalam berbagai jenis ujian yang bisa jadi akan kamu ikuti. Pada video kali ini, kita masih akan coba membahas sebuah soal yang muncul pada kumpulan soal latihan Olimpiade Sains Nasional atau OSN Matematika, di mana soal yang akan kita bahas kali ini mengenai barisan aritmetika. Namun, seperti biasa, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman selalu mendapatkan update mengenai video-video pembahasan terbaru dari channel ini. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi, soal yang akan kita hadapi kali ini teman-teman adalah sebagai berikut. Diketahui X, 4Y, dan Z merupakan tiga suku pertama dari suatu barisan aritmetika. Ingat, barisan aritmetika. Dengan Y adalah bilangan asli. Maka jika nilai dari X plus Y plus Z sama dengan 2 dikali Y kuadrat ditambah 2, maka nilai dari Y kuadrat dikurang 6 atau minus 6 adalah, dari soal tadi ada beberapa informasi yang bisa kita kumpulkan. Yang pertama adalah kita punya 3 elemen pertama dari suatu barisan aritmetika, yaitu X, 4Y, dan Z, dengan Y adalah bilangan asli. Apa ciri dari suatu barisan aritmetika? Ciri dari suatu barisan aritmetika adalah perbedaan antara elemen di urutan N dengan urutan N-1 itu selalu konstan. Jadi kalau kita lihat di sini, perbedaan antara urutan ke-1 dengan urutan kedua itu pasti sama dengan, katakanlah, suatu konstanta dengan nilai B gitu ya. Begitupun maka perbedaan antara urutan ketiga dengan urutan kedua juga akan selalu sama, yaitu B gitu ya. Nah, ini adalah ciri dari suatu barisan aritmetika. Maka dengan mempertimbangkan karakteristik dari barisan aritmetika ini, kita bisa mendapatkan bahwa 4Y dikurang X itu akan sama dengan Z dikurang 4Y, gitu ya. Seperti ini. Jadi, dengan memanfaatkan karakteristik dari barisan aritmetika, kita sudah mendapatkan satu persamaan baru yang tentu saja bisa kita ubah bentuknya menjadi 4Y. Karena ini minus, kita akan coba pindahkan ke ruas kiri, maka nilainya akan menjadi plus. Plus 4Y sama dengan minus X yang ada di kiri akan kita coba pindahkan ke ruas kanan. Jadi positif, sehingga tandanya akan menjadi plus dan persamaannya akan menjadi X ditambah dengan Z. Di sini kita bisa menjumlahkan secara sederhana 8Y sama dengan X plus Z. Lalu, tadi dari soal kita mendapatkan suatu informasi kedua, yaitu di mana kita mendapatkan informasi bahwa penjumlahan dari X plus Y plus Z itu sama dengan 2 dikali Y kuadrat ditambah 2, gitu ya. Nah, kita bisa melakukan substitusi dari X plus Z ke persamaan ini, sehingga akan kita dapatkan 8Y, karena X plus Z adalah 8Y, ditambah dengan Y, ini sama dengan, kita coba buka kurungan menjadi 2Y kuadrat plus 4 ya. 2Y kuadrat plus 4. Maka 9Y sama dengan 2Y kuadrat plus 4. Atau ketika kita satukan di satu ruas, maka persamaannya akan menjadi 2Y kuadrat minus 9Y. Ingat, karena dia tadi di ruas kiri positif, ketika dipindahkan ke ruas kanan, tandanya akan menjadi negatif. Ditambahkan dengan 4 sama dengan 0. Nah, kita sudah memiliki suatu persamaan baru, di mana teman-teman memahami bahwa persamaan ini adalah persamaan kuadrat. Kalau kita lihat di sini, apabila kita bisa memecahkan persamaan kuadrat ini, maka kita akan mendapatkan nilai Y, gitu ya. Ini akan kita coba untuk memecahkan menjadi dua komponen seperti ini. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kita coba pecahkan jadi 2Y dengan 2Y. Oke. Sementara kita coba pecah seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sini, kok
menjadi 2Y dikali dengan 2Y karena ketika dikalikan akan menjadi 4Y kuadrat, berbeda dengan persamaan awal. Nah, ini teman-teman coba ikuti dulu ya, nanti akan kita lihat bagaimana caranya kita bisa menemukan nilai Y-nya gitu ya. Walaupun sepintas ini tidak cocok ya, ketika 2Y dikali dengan 2Y sama dengan harusnya 4Y kuadrat, tapi di sini malah 2Y kuadrat. Nah, di sini kita akan coba melakukan pemecahan seperti ini untuk memudahkan operasi perhitungannya saja. Selanjutnya yang kita akan cari adalah dua nilai yang ketika dikalikan akan menjadi 2 dikali 4, 8, dan ketika dijumlahkan akan menjadi min 9. Seperti ini gitu ya. Nah, tentu dengan guidance seperti itu, dengan ketentuan seperti itu, bisa kita dapatkan bahwa kedua angka ini adalah min 8 dan min 1 gitu ya. Karena ketika min 8 dikalikan dengan min 1 akan menjadi 8, 4 kali 2 8, dan ketika dijumlahkan min 8 min 1 akan menjadi min 9. Oke, nah sampai sini sebenarnya kita bisa mengeluarkan 2. Di sini kita lihat 2Y min 8 akan kita keluarkan menjadi Y min 4 dikali dengan 2Y min 1 sama dengan 0. Nah, 2 ini dapat kita hilangkan karena ketika kita pindahkan ke sini, maka dia akan menjadi penyebut gitu ya. Artinya 0 dibagi 2 akan tetap jadi 0. Maka ini kita bisa hilangkan dan persamaannya bisa kita uraikan menjadi seperti ini. Dan kalau teman-teman perhatikan, ketika kita hitung Y dikali 2Y sama dengan 2Y kuadrat, cocok. Y dikali min 1 adalah min Y, min 4 dikali 2Y adalah min 8Y, min 8Y ditambah min Y sama dengan min 9Y. Sedangkan min 4 dikali min 1 akan menjadi 4. Sehingga bentuk dari persamaan kuadrat yang ini dapat kita rubah menjadi persamaan yang ini gitu ya. Jadi kita sudah punya Y min 4 kali 2Y min 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa mendapatkan dua nilai Y. Kalau teman-teman perhatikan, ketika kedua bilangan dikalikan dan hasilnya 0, maka salah satunya itu pasti bernilai 0. Jadi ketika kita mengasumsikan Y min 4 sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai Y sama dengan 4 gitu ya. Ini nilai Y yang pertama. Tetapi ketika kita mengasumsikan bahwa nilai 0 itu adalah milik 2Y min 1, maka kita mendapatkan nilai Y yang kedua, yaitu Y sama dengan setengah. Lantas nilai Y mana yang akan kita ambil? Tentu kembali ke soal. Disebutkan dalam soal bahwa Y adalah suatu bilangan asli. Maka nilai Y sama dengan 4 yang akan kita ambil, karena Y sama dengan 4 adalah bilangan asli, gitu ya. Nah, karena kita sudah memiliki satu nilai Y sama dengan 4, maka kita akan dengan mudah menjawab soalnya, yaitu Y kuadrat min 6 sama dengan berapa, gitu ya. Kita tinggal mensubstitusikannya saja nilai 4 ke dalam nilai Y. 4 kuadrat dikurang 6, terus sama dengan 16 dikurang 6, maka kita dapatkan hasil nilai 10. Sehingga Y kuadrat minus 6 adalah 10. Cukup mudah bukan? Demikianlah pembahasan kali ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan mengenai pembahasan ini, atau mungkin teman-teman memiliki soal-soal lain yang ingin dibahas, feel free untuk mention di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.